Yang terhormat Guru Pembimbing Bahasa Indonesia, Mem Nofri, yang saya hormati seluruh para audiens pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Titis Dewasa Areva sebagai moderator. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, mosi yang kami bahas pada hari ini yaitu apakah peraturan rambut cowok tidak boleh panjang pantas untuk dihapuskan di sekolah? Yang pertama, dipersilakan untuk tim afirmasi untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Kepada tim afirmasi, dipersilakan. Baik, perkenalkan, nama saya Riki Abdi Mendeva sebagai pembicara pertama. Baik, perkenalkan, nama saya Abniel Datafati Berkat Lasek. Baik, terima kasih kesempatan. Perkenalkan, nama saya Nurdin Berkat Lasek. Perkenalkan, nama saya Juta Kanagea. Terima kasih untuk tim afirmasi. Sekarang akan dilanjutkan oleh tim oposisi untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Cinsia Alfirani Talombu. Saya Injak Kucing di Salah Zebua. Saya Infuerani Labele. Dan saya Safaria Sapina Zedib. Sebelum melaksanakan debat, saya akan membacakan tata tertib debat sebagai berikut. Yang pertama, pembicara tidak diperkenankan berkomunikasi dengan anggota lain pada saat berbicara. Yang kedua, peserta dilarang melakukan tindakan kekerasan fisik dan verbal. Dan yang ketiga atau yang terakhir, jika tata tertib dilanggar, maka waktu berbicara dikurangi 30 detik. Sekarang kita akan masuk dalam pembahasan. Yang pertama, dipersilakan untuk tim afirmasi menyampaikan pernyataannya tentang peraturan rambut cowok yang tidak boleh panjang pantas untuk dihapuskan di sekolah. Pada tim afirmasi, silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan saudari moderator kepada saya untuk menyampaikan beberapa argumen terkait dengan mosi yang telah diangkat. Baik, terkait dengan mosi yang telah diangkat saudari moderator, bila membicarakan hubungannya dengan proses belajar mengajar, sepertinya tidak ada sama sekali terganggunya proses belajar mengajar dengan rambut cowok panjang atau tidak. Itu tergantung cowoknya ketika dia bisa mengurus dan merawat rambutnya tersebut. Sekian. 17 detik lagi, apakah masih ada tambahan dari anggota lain? Baik, terima kasih Saudari Tri atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Nah, dari dulu kami sebagai cowok mempertanyakan tentang peraturan rambut pendek tersebut. Nah, menurut kami rambut pendek itu tidak ada manfaatnya bagi kita atau bagi Waktu kami. habis. Memberikan waktu untuk tim oposisi untuk memberikan pernyataannya. Waktu dimulai saat Anda berbicara 1 menit. Dipersilakan. Baiklah, kami akan memberikan argumen kami mengenai penghapusan peraturan rambut di sekolah dihapuskan. Kami tidak setuju jika peraturan rambut tidak boleh panjang di sekolah dihapuskan. Karena kita ini dididik di sekolah dan kita ini dibuat menjadi anak-anak yang lebih berpendidikan. Dan ketika rambut kita rapi, kita lebih dicap sebagai anak-anak yang sudah dididik. Apalagi di nama sekolah kita, nama sekolah yang sudah agak terkenal dengan kedisiplinannya, dan kita wajib mengikuti gaya sekolah kita itu dengan disiplin. Dan menurut kami cowok itu identik dengan tidak dapat mengurus rambut. Kebanyakan di luar sana, menurut argumen yang kami baca-baca, kami melihat bahwa cowok itu identik dengan tidak bisa merawatkan rambut. Karena apabila rambut mereka panjang, otomatis itu akan mengganggu proses belajar. Apabila mereka sedang belajar, rambut mereka gatal, pasti mereka akan mengganggu dan mengganggu proses pembelajaran mereka. Dan ketika rambut cowok itu panjang, itu tidak akan mencerminkan bahwa Mau saudariku, waktu habis. Saya akan memberikan waktu untuk tim afirmasi untuk memberikan pernyataannya. Saya akan memberikan waktu 1 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan saudari kami Tri kepada tim kami, tim afirmasi. Pertama dulu, menurut saya secara pribadi, rambut itu dikatakan mengganggu pembelajar. Menurut saya itu adalah alasan yang sangat klasik dan sudah sering saya dengar, baik itu sama orang guru atau sama teman-teman semuanya, khususnya ini para cewek yang tidak senang. Nah, rambut yang panjang
akan mengganggu dalam pembelajaran jika alasannya itu kenapa perempuan itu rambutnya itu tetap panjang. Kan itu sama halnya dengan diskriminasi. You know lah diskriminasi kan? Nah, di mana di sekolah kita ini kesetaraan gender di sekolah kita ini tidak ada, maka tidak ada gunanya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Saya akan memberikan waktu untuk tim oposisi untuk memberikan pernyataannya. Saya akan memberikan waktu 1 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Dipersilakan. Baik, kami dari tim oposisi tidak setuju terhadap mosi yang diberikan moderator sebab kalau cowok berambut panjang maka proses belajarnya akan menghambat dikarenakan pasti rambutnya akan mengganggu mata. Kemudian penampilan cowok akan terlihat berantakan. Apakah masih ada pendapat dari anggota lain? Dipersilakan. Nah, kita di sekolah ini diajarkan untuk menaati peraturan. Maka dari situ ada peraturan untuk ditaati, bukan untuk dihapuskan begitu saja. Sekian. Apakah masih ada tambahan? Dan kita bersekolah di sini untuk dididik, kita dididik di sini untuk lebih rapi dan untuk lebih di sini kita mencerminkan ke jiwa pendidikan kita bahwa kita telah dididik, dan rambut kita itu rambut cowok itu dipendekkan supaya dia lebih rapi dan lebih keren lagi jika dilihat bahwa dia itu seorang Saya akan memberikan waktu untuk tim afirmasi untuk memberikan argumennya terkait dengan pembahasan mosi pada hari ini. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya saudaraku. Pada mosi kali ini kami setuju atas penghapusan aturan panjang rambut dikarenakan bahwa kami sebagai kaum laki-laki sangat tidak percaya diri jikalau rambut kami itu pendek atau sering dikenal dengan botak. Karena jikalau kita keluar, kita sering dapat ejekan dari masyarakat lain yang mengatakan bahwa botak. Dari situ kita merasa rendah diri, dan juga kita ini juga bukan kalau di militer itu bilang rapi, dan juga kita juga harus pilih-pilih. Kita ini pelajar bukan militer. Ya, kita maklum sama para tentara. Jadi kalau mereka rambutnya panjang, contohnya mereka ada di medan perang. Jadi kalau jika mereka berperang, otomatis mereka kotor dan mereka tidak bisa merawat dan menjaga rambutnya semaksimal mungkin. Demikian. Waktu habis. Saya akan memberikan waktu untuk tim oposisi untuk memberikan pendapatnya. Waktu saya akan berikan 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Dipersilakan. Baik, di sini saya kurang setuju dengan pendapat yang diberikan oleh saudara Ferdin. Nah, para militer TNI itu memang mereka botak itu untuk berjuang kan, untuk melawan musuh. Tetapi siswa itu juga berjuang untuk pendidikannya. Mereka harus rapi juga. Mereka butuh rapi, dan mereka diuji di sini dalam peraturan ini, apakah mereka bertahan dengan peraturan itu sampai dia nanti lulus, begitu. Masih tersisa beberapa detik lagi. Apakah masih ada tambahan? Dan juga di sekolah itu tempatnya kita untuk menuntut ilmu, bukan tempat kita untuk bergaya. Dan juga dalam peraturan Kementerian Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia pada nomor 23 tahun 2016 tentang penilaian hasil peserta didik pada pendidikan dasar pendidikan menengah meliputi aspek pertama sikap, pengetahuan, dan kedua keterampilan, yang termasuk dalam keterampilannya itu gaya rambut. Maaf saudariku, waktu habis. Wah, semakin menarik. Saya akan memberikan waktu untuk tim afirmasi untuk memberikan pernyataannya. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Dipersilakan. Begini ya saudara Cinsi, menurut kami kita di sekolah diajarkan untuk belajar, bukan untuk dilatih soal kemiliteran atau apa-apa itu. Dan menurut saya, jika rambut cowok itu panjang, itu akan melindungi kepala dari sinar matahari. Dan itu sangat bagus buat kesehatan kepala. Apakah masih ada tambahan dari anggota lain? Dipersilakan. Baik, terima kasih waktunya saudaraku. Ini ya, justru kalau laki-laki itu mempunyai panjang rambut, mereka dapat percaya diri sepenuhnya dan juga bisa menarik perhatian lawan jenis, dan juga sebagai tambahannya lagi Maaf saudara, waktu habis. Saya akan memberikan waktu untuk tim oposisi
untuk memberikan pendapatnya. Waktu saya akan berikan 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Dipersilakan. Baiklah, kami akan menyanggah pernyataan dari saudari Juwita Kelana bahwa kita di sini untuk belajar bukan untuk melatih kemiliteran. Bagaimana saudari Juwita Kelana, kebanyakan saudara-saudara cowok di sekolah ini ingin menjadi anggota dari kemiliteran atau akademi kemiliteran. Nah, otomatis mereka di sini dilatih untuk lebih terampil dan lebih rapi lagi di sini. Bagaimana jika mereka menjadi anak-anak militer jika mereka tidak melatih kerapian mereka dari sini? Maksud dariku waktu habis. Baik, sekarang akan dilanjutkan oleh tim afirmasi untuk memberikan pernyataannya. Saya akan memberikan waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan saudari moderator kepada kami. Pertama-tama dulu, kalau mengenai kepintaran dengan panjang rambut itu tidak ada hubungannya. Seperti contohnya ilmuwan yang bernama Albert Einstein, dia memiliki rambut yang panjang, namun IQ-nya itu di atas rata-rata manusia normal. Nah, jika emang benar rambut pendek dapat membuat kepintaran bagi seorang laki-laki, kami setuju dengan mosi yang telah ditetapkan. Jika ada bukti-bukti dari saudara kami tim oposisi dalam hal mengenai rambut pendek dapat membuat kepintaran bagi seorang kaum pria. Masih ada beberapa detik lagi. Apakah ada tambahan dari tim afirmasi? Dipersilakan. Saya akan mempersilakan tim oposisi untuk memberikan pernyataannya. Saya akan memberikan waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Dipersilakan. Oke, baik, di sini saya mau menyanggah tentang apa yang telah dibilang oleh saudara Agnia. Nah, di sini kami tidak mempunyai apa-apa untuk kalian bilang tadi kan, saudara Agnia bilang apakah rambut berhubungan dengan kepintaran. Kami tidak bilang kalau itu berhubungan dengan kepintaran, tidak ada bukti dengan kami itu berhubungan dengan kepintaran. Malahan di sini maksud dari mosi yang kita angkat itu adalah tentang peraturan. Bagaimana seorang laki-laki itu disiplin dalam menaati peraturan. Nah, peraturan ini juga berhubungan dengan bagaimana kita membedakan mana pelajar sama mana yang tidak pelajar. Nah, yang tidak pelajar itu kayak anak mahasiswa. Mahasiswa wajar, tidak memotong rambut, tidak ada peraturan potong rambut. Pelajar mahasiswa itu yang saya maksud itu adalah ada anak kuliah. Bahkan juga ada preman-preman di pinggir jalan, anak-anak yang tidak terurus itu memiliki rambut panjang. Maka dari itu kita ini sebagai yang terdidik harus menaati peraturan, dan peraturan itu tidak terlalu berat untuk kita taati karena itu tidak terlalu kali. Oke, sekian. Masih tersisa beberapa detik lagi. Apakah masih ada tambahan dari tim oposisi? Dipersilakan. Pas. Debat kami pada hari ini kami ucapkan terima kasih. Shalom. Shalom.